lagi dengan saya Andi Rizka di Jurnalis Club. Oke, hari ini kita SMA Negeri 1 Tual kedatangan tamu yang jauh, kira-kira 1,5 jam dengan perjalanan pesawat. Siapakah itu? Ya, kita kedatangan tamu dari SMA Laboratorium Unpati Ambon, dan saya saat ini ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tual, yaitu Bapak Fatatutoy SPD MPDSI. Say hi ke kamera, Pak. Ya. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Dan tamu kita juga Ibu Kepala Sekolah SMA Laboratorium Unpati Ambon, Ibu Dr. Fitri Epikauli SPD MPD. Halo Ibu. Hai. Halo Ya, semuanya. bagaimana kabarnya Ibu? Luar biasa. Baik. Dan Ketua OSIS kita dari SMA Laboratorium Ambon, Roli G. Kaihatu, panggilannya enaknya apa nih? Oi, oke. Say hi ke kamera. Hai. Oke, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Baik, oke. Dan kita mulai ke dalam pertanyaannya. Yang pertama ada, Ibu kunjungan ke Kota Tual ini dalam rangka apa Ibu? Biar Sobat Semansa tahu juga. Oke. Jadi kunjungan kita SMA Laboratorium Pati ke SMA 1 Tual itu adalah wisata riset. Wisata riset itu adalah program rutin, program wajib yang dilaksanakan oleh SMA Laboratorium untuk setiap semester. Dan tahun ini kita sudah wisata riset keempat. Jadi kita sudah 4 kali, dan ini keempat kita mencoba untuk keluar dari kota Ambon dan tempatnya ada di Kota Tual. Oke. Ibu bawa rombongan banyak, hampir 20 jam menggunakan kapal. Bagaimana perasaan Ibu? Luar biasa ya perjalanan. Selain saya pertama kali untuk perjalanan menuju ke Kota Tual yang baru pertama kali mengunjungi, Ya. itu juga menjadi hal yang luar biasa juga bagi para peserta. Baik itu karena yang datang dengan rombongan kita itu bukan hanya guru, bukan hanya siswa, tapi di sana itu ada badan penyelenggara sekolah, laboratorium Pati, ada orang tua wali daripada siswa, maupun juga dari komite sekolah. Jadi semua itu kami libatkan di dalam kegiatan wisata riset. Oke, semuanya ikut serta ya? Ya, dia semua ikut serta dan cukup antusias mengikuti, menikmati perjalanan selama hampir semalam. Wah, Dari malam ke malam baru kami sampai di Kota Tual. Tapi ketika sampai dan menikmati semua kegiatan ini ya, bisa dibilang kelelahan kami terbayar. oke, ya. Ibu sekira nginap di mana dengan rombongannya? Ya, kami ada 80 peserta. Ya. Kami diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Oboy Milmo. Jadi kami di sana ada nanti selama 3 hari, dan kami akan cengkrama dengan, selain berbagi dengan SMA 1 Tual, kami juga akan melakukan aktivitas secara bersama juga dengan masyarakat Oboy Milmo dalam kegiatan bakti sosial maupun pemeriksaan gratis bagi mahasiswa, bagi masyarakat di sana. Berarti sesuai dengan riset wisatanya ya. Oke. Berapa orang yang ikut ketua, Bu? Ada Totalnya? yang saya sampaikan ada 80. Wah. 80 peserta, jadi ada 49 siswa SMA Lab, Ya. ada 11 dari pihak guru, Ya. dan 3 dari komite sekolah, 2 dari badan penyelenggara sekolah, yang sisanya itu adalah orang tua wali daripada siswa. Oke, seperti itu. Oke, Ibu kunjungan di Kota Tual dan Maluku Tenggara ini agendanya kemana saja selain di SMA Negeri 1 Tual ini? Ya, jadi kami itu mencoba mengagendakan sejak kami itu sebenarnya wisata riset. Ya. Jadi selain anak-anak belajar, mereka juga akan menikmati liburan mereka. Karena kami masih dalam masa liburan nih, jadi kami coba mengisi itu dengan baik. Jadi kegiatan kami selain siswa itu belajar yang ada di SMA 1 Tual lewat OSIS berbagi, siswa berbagi, kami juga belajar di sekolah ini lewat guru berbagi. Dan itu sudah terlaksana. Nanti di hari kedua, di besok hari, kami akan mengunjungi sekitar 8 tempat wisata. Oh, banyak ya. Nah, dari situ, dari setiap tempat wisata itu, mereka siswa akan melakukan riset. Mereka sudah disiapkan LKPD dari setiap mapel, jadi nanti akan dilaksanakan itu adalah mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, dan PKBU. Nah, jadi mereka tiba di setiap tempat wisata bukan hanya untuk berfoto, tapi di situ mereka akan menggali data, baik secara langsung lewat tempat wisata maupun ada beberapa
narasumber dari tokoh-tokoh adat yang akan mereka wawancarai. Nah, hasil itu mereka akan pulang membuat sebuah karya yang harus dipublish. Ya, definisi mendapat ilmu di segala tempat ya guys ya. Oke. Dalam selain apa namanya maksudnya tujuan, motivasi apa yang membuat ibu memilih SMA 1 ini sebagai tempat untuk dikunjungi, sedangkan di Kota Tual ini banyak sekolah yang bagus juga. Ya, baik. Kenapa kami mencoba memilih SMA 1 Tual menjadi tempat kami belajar? Satu adalah, hal pertama adalah ada keunikan yang dimiliki SMA 1 Tual, sehingga itu yang harus kami gali untuk belajar. Hal pertama adalah di sekolah kami itu kan baru menerapkan kurikulum merdeka. Nah, ketika kami baru menerapkan kurikulum merdeka, kami harus banyak belajar. Walaupun ya secara teori kami juga belajar, tapi secara implementasi, secara mendalam dan lewat pengalaman itu kan sangat lebih baik kepada orang yang sudah melakukan. Sehingga dari hasil refleksi itu kami juga bisa belajar, oh ternyata ini yang tidak bisa dilakukan, ini yang bisa dilakukan. Nah itu sehingga salah satu dasar kami adalah SMA 1 Tual itu sudah melaksanakan kurikulum merdekanya selama 3 tahun berjalan. Kedua, dia SMA 1 Tual adalah sekolah penggerak yang mengimplementasikan kurikulum itu secara baik. Nah, dari pengalaman itu yang harus kami gali. Nah sehingga supaya sebentar ketika kami nanti, sekarang kami akan masuk tahun kedua. Tantangannya adalah ketika pindah ke kelas 10, pindah ke kelas 12, itu tantangannya sudah agak sedikit berat untuk implementasi itu. Yang tadi kami coba berbahas adalah bagaimana siswa itu memilih mata-mata pelajaran pilihan sesuai dengan tujuan akhir masa depan mereka untuk penentuan di perguruan tinggi. Nah, kami pun tidak punya pengalaman. Yang punya pengalaman itu ada di SMA 1 Tual. Nah, itu yang kami mau coba belajar, keunikan itu. Bagaimana sampai bisa berhasil mengimplementasikan kurikulum merdeka. Wah, terima kasih. Bapak Kepala Sekolah, bagaimana perasaannya ketika mengetahui bahwa SMA Negeri 1 ini menjadi salah satu tujuan SMA Lab untuk mengunjungi? Ya, gimana Pak? Baik, terima kasih. Saya selaku kepala sekolah merasa senang dan bangga sekali bahwa telah hadir SMA Laboratorium 4 Ambon yang bisa memilih SMA 1 sebagai tempat untuk bisa berbagi bersama dan belajar bersama. Ini salah satu kebanggaan saya. Walaupun SMA Laboratorium itu semua yang baru berdiri 3 tahun, tapi saya yakin percaya pengajar-pengajar di sana adalah semua itu pengajar hebat, karena banyak itu dari dosen-dosen yang punya pendidikannya level minimal S2 sampai S3. Sehingga itulah kita saling berbagi. Kita di sama satu penyelenggara kurikulum merdeka di tahun pertama sebagai sekolah penggerak, tetapi lain sisi juga saya tertarik dengan SMA Laboratorium itu punya pendekatan pembelajaran, yaitu pembelajaran dan pendekatan riset. Itu sangat luar biasa. Ini tepat untuk kita saling berbagi, ya. Dimana tadi Ibu ceritakan terkait dengan bagaimana siswa itu turun lapangan untuk melakukan riset dan penelitian itu, dan berkunjung ke tempat-tempat, beberapa tempat wisata untuk mereka dengan menyentuh sejumlah mata pelajaran untuk melakukan penelitian itu. Sebetulnya sangat erat hubungannya dengan kegiatan P5 untuk sekolah penggerak. Di mana sekolah penggerak sama satu juga itu dalam berbagai tema yang ada itu ya sudah turun lapangan untuk berbagai tempat lokasi ada di Kota Tual maupun Tenggara ini. Mereka sudah berkunjung melakukan hal penelitian yang sederhana sesuai dengan program P5 itu sendiri. Dan sebenarnya pendekatan hampir sama karena guru dalam program kegiatan P5 sendiri adalah juga menggunakan pendekatan itu kembali berbasis masalah, di mana siswa itu akan memilih topik ini dan masalah apa yang hubungan dengan masyarakat. Itulah sebenarnya ada korelasi antara pendekatan dua sekolah ini yang menggunakan kurikulum merdeka dengan sekaligus di SMA Laboratorium walaupun masih menggunakan kurikulum 13 untuk beberapa tahun terakhir ini, tapi sebetulnya sama, bagus sekali untuk saling berbagi. Oke, terima kasih Pak. Oke, untuk ketua OSIS nih, hari ini kan ada agenda antar OSIS yang terkait program unggulan. Oke, dari menurut ketua OSIS nih program unggulan SMA Laboratorium itu apa? Karena Sobat Semansa juga ingin mengetahui itu. Ya, jadi program unggulan dari SMA Lab Unpati Ambon itu ada ekstrakurikuler, Ya.
kami ada beberapa ekstrakurikuler tapi baru dijalankan itu pramuka. Oke. Dan untuk ekstrakurikuler yang lain akan dijalankan. Oke, dalam waktu yang mendatang ya, kan periodenya belum habis, masih ada waktu. Oke, kemudian menurut Ibu setelah melakukan kunjungan, apa sih yang menjadi perbedaan antara SMA Laboratorium Ambon dan juga SMA 1 ini? Mungkin dari metode pembelajarannya atau sistemnya, apa yang menjadi Ibu notice sangat berbeda? Kalau bicara tingkatan SMA, hampir semuanya sama. Ya, apalagi dengan pemberlakuan kurikulum yang sama, ya pasti implementasinya juga sama. Nah, cuma yang tadi saya sampaikan bahwa hal apa yang bisa kami dapati dari kegiatan itu yang tadi pengalaman secara konkret yang mau kami dapati. Supaya karena apa? Intinya kalau kita baru mencoba, itu pasti ada banyak hambatan, ada banyak kendala yang akan kami temui. Tapi ketika kami belajar dari yang sudah pernah melakukan dan sudah pernah mengatasi berbagai masalah itu, ya intinya bahwa kami sudah bisa mendapatkan hasil baik. Ya, kalau di kurikulum Merdeka bilang bahwa berbagi praktek baik, nah itu yang akan kami coba ambil, hal baik itu yang dari SMA 1 Tual ini. Sehingga kami bersyukur bahwa kami datang dengan kesempatan diberikan bahwa ini hal baik yang mau kami diberikan bagi kami. Sehingga ketika kami menghadapi pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka, kami mungkin saja sudah agak sedikit kecil, minim masalah dan kendala yang dihadapi karena sudah ada guru yang berbagi dengan kami. Yang berbagi kebaikan, pengalaman baik ya. Oke. Selanjutnya untuk ketua OSIS lagi nih. Sudah diskusi dengan OSIS kan, sesama OSIS. Jadi program kerja apa yang membuat ketua OSIS tertarik sama program kerja OSIS Mansa? Atau mungkin ada dari ketua OSIS sendiri ingin memberi masukan kepada OSIS untuk sebagai pembelajaran juga? Jadi saya cukup terkesan dengan 14 ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Tual. Dan juga itu tuh sangat baik dan juga soalnya ada 14 ekstrakurikuler, sedangkan kami tuh baru menjalankan 1 ekstrakurikuler. Dan untuk masukannya tetap semangat. Oke, terima kasih ya. OSIS 4 juga harus semangat sekali. Terima kasih. Oke, kemudian untuk Ibu Kepsek lagi, kunjungan studi ini kan menjadi program rutin dari sekolah atau bukan? Ya, itu yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Wisata riset ini adalah kegiatan wajib, program wajib sekolah karena dia mendukung salah satu visi dari sekolah. Karena visi sekolah itu adalah mencoba untuk menghasilkan hasil lulusannya itu ya mampu untuk bisa melakukan, dia kalau di SMA Lab disebutnya itu peneliti cilik. Oh iya. Nah, ya jadi tingkatan untuk pembelajaran riset ini bukan hanya pada tingkatan SMA di sekolah lab, tapi dia mulai dari SD, SMP, dan SMA itu semua model pembelajaran diterapkan adalah berbasis riset. Ya. Walaupun nanti di SD itu dalam tingkatan riset-riset sederhana, tapi itu semua di awalnya. Itu jadi kita menjawab salah satu visi dari sekolah. Oh, jadi laboratorium Unpad ini sudah punya SD, SMP, bahkan SMA ya? Tahun ini sudah punya PAUD. Wah, keren banget, sudah berkembang lagi. Ya. Oke, jadi selain SMA 1 ini Ibu sudah rombongan sudah berkunjung kemana saja? Kami baru tiba tadi malam dan tempat dan lokasi pertama yang kami kunjungi SMA 1 Tual. Wah, kita menjadi tempat pertama ya? Ya, tempat pertama yang kami kunjungi. Oke, kemudian pertanyaan terakhir Ibu. Apa yang Ibu harapkan dari kunjungan studi dari Ambon ke Tual ini, terkhususnya berkunjung di SMA 1 ini? Boleh disampaikan ke Sobat Semansa. Oke. Jadi harapan kami bahwa kami pulang itu bawa oleh-oleh yang sangat besar. Oleh-oleh apakah itu? Yang satu dari pihak sekolah kami mendapatkan berbagai ilmu, berbagai pengetahuan secara konkret, secara real. Sehingga itu membantu kami nanti ketika kembali ke SMA Laboratorium Pati, kami bisa menggunakan semua hal itu untuk bisa mampu mengimplementasikan apa yang kami harus jalankan, khususnya untuk kurikulum Merdeka dan khusus pembelajarannya.
Dia mungkin dari OSIS juga sama. Ketika dapat pengalaman sharing seperti yang tadi, mungkin ada pertimbangan yang dari program-program unggulan dari SMA sini mungkin saja bisa diimplementasikan di sana, menyesuaikan dengan kondisi. Karena kan kita sekolah baru, kita baru hanya 54 siswa, akan berbeda ekstrakurikuler dan semua sarana prasarana baik itu sampai pada keuangan yang mendukung itu kan sangat berbeda. Jadi bisa dibilang rumah kecil pasti kebutuhannya kecil, rumah besar pasti hasilnya juga besar. Ya betul. Untuk pertanyaan terakhir juga kepada ketua OSIS-nya tuh sama. Apa yang ketua OSIS harapkan setelah melakukan studi terkhususnya di SMA Negeri 1 Tual ini? Ya, yang saya harapkan itu semoga masukan dan saran yang sangat berguna dari OSIS SMA Negeri 1 Tual itu dapat berjalan dengan baik pada OSIS SMA Lab 4 sehingga program kerja kami juga dapat berjalan dengan baik. Oke, baik. Dan untuk Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tual, setelah kunjungan ini mungkin ada pesan dan harapan Bapak Kepala Sekolah untuk sekolah ke depannya. Baik, terima kasih. Ya. Pertama saya sangat terima kasih untuk kunjungan Ibu Kepala Sekolah dengan rombongannya karena lengkap ini. Pertama mulai dari Kepala Sekolah, kemudian Ketua Badan Penyelenggara, kemudian pengurus OSIS-nya, komitenya, semua lengkap, sangat luar biasa. Ini memberikan gambaran bahwa betul-betul ada kepedulian orang tua semua terhadap pendidikan anak di sekolah itu. Harapan saya juga untuk kita saling berbagi ini supaya dengan moto SMA adalah maju bersama hebat semua. Bukan kami SMA 1 yang hebat saja, tetapi juga SMA Laboratorium juga hebat bersama-sama, karena saya yakin percaya gurunya juga hebat-hebat di sana. Ya, itu harapan saya, dan ke depan kita tetap menjalin hubungan kerjasama karena tuntutan kurikulum merdeka itu adalah bagaimana kita saling membangun jejaring bersama, kemudian berkolaborasi antara satu dan yang lain. Masukan-masukan dari semua laboratorium untuk memperkaya kami di SMA 1 Tual, begitu pula apa yang kami bisa berbagi termasuk di kegiatan struktur pembelajaran di SMA 1, bagaimana cara pemilihan peminatan di SMA 1, kemudian pelaksanaan pembelajaran kelima di SMA 1 bisa dilaksanakan, bisa diimplementasi juga di sana sesuai dengan kondisi yang ada di SMA Laboratorium Jompati. Itu harapan saya. Terima kasih. Ya, jadi kesimpulan yang saya dapat dari perbincangan hari ini adalah kunjungan SMA Laboratorium Ambon ke Tanah Kei ini ialah bukan hanya rekreasi, namun menimba ilmu dan juga pengalaman sebanyak-banyaknya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah dari 2 sekolah dan juga Ketua OSIS yang sudah bersedia mampir ke podcast kita. Mudah-mudahan obrol kita yang singkat ini bermanfaat bagi Sobat Semansa yang menonton. Dan tadi saya juga lupa mengucapkan minal aidin wal faizin, biarpun telat tidak ada masalah ya. Jika lidah saya salah berucap, saya mohon maaf. Oke, kemudian untuk mengakhiri podcast pada hari ini, sampai jumpa di next podcast. Bye. Wow.